Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amillah allati bini'amihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Panitia beserta seluruh panitia, wabil khusus Ustadz Ul Albab. Kita doakan seluruh panitia dan seluruh asatidz yang ada di pesantren ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, dan Allah bahagiakan serta selamatkan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Komarudin dan seluruh asatidz Jari Pitu, jaringan penggerak pendidikan Takwinul Ummah. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan pembina yayasan, beliau Bunda Mariyati, istri dari almarhum Kiai Ismail. Kita doakan almarhum Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, Allah muliakan beliau dan dimasukkan ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah Kalangsari, Bapak Aan Herianto, kemudian Bapak Ketua RT 026 Bapak Junet, Bapak Ketua RW 06 Bapak Karim, Ketua Yayasan Ustadz Yasir Wildan, Kepala Pesantren Bapak Ahmad Faridi, ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian Takwinul Ummah, serta seluruh masyarakat Dusun Wanajaya, Desa Kalangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan guru kami tercinta. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Attas beserta rombongannya yang terus membimbing kita, mengajak kita untuk cinta kepada Rasulullah, untuk terus bersolawat, untuk terus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita doakan buat guru kita, beliau Habib Idrus beserta keluarga, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah mudahkan rizkinya, Allah tambahkan ilmunya, Allah bahagiakan dan selamatkan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh bapak, ibu, adik-adik semua yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah hadirnya kita pada siang hari ini memperoleh ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua, saya lihat ibu-ibu semua yang datang siang hari ini semuanya sehat, betul Bu? Ibu-ibu sehat nggak? Saya melihat semuanya sehat karena saya perhatikan tidak ada satupun yang pakai infus. Ada yang pakai infus nggak? Dan tidak ada satupun yang datang ke sini pakai mobil ambulan. Benar? Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, mungkin ada yang naik angkot. Semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kemudian setelah Allah berikan sehat kepada kita, Allah sempurnakan diri kita dengan afiat. Apa itu afiat? Afiat adalah anugerah kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Namun kesehatan itu kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah.
untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, sehingga kita termasuk manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tidak sedikit orang yang sehat tapi banyak berbuat maksiat, betul? Saya mau nanya kepada ibu semua, kira-kira yang banyak maksiat itu yang sehat apa yang sakit? Yang hobinya ngerumpi itu kira-kira yang sehat apa yang sakit? Sehat. Nah, pada ngaku kan? Pada ngaku. Yang sukanya ngegosip itu yang sehat apa yang sakit? Sehat. Ngaku. Kalau orang sudah sakit tidak selera untuk bermaksiat kepada Allah, betul? Tapi orang yang sehat harus dijaga, jangan sampai kesehatan itu justru menjadikan diri kita semakin jauh dengan Allah, tapi kesehatan yang Allah berikan kepada kita justru menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya saya anggap Bapak Ibu semua pada siang hari ini menjadi manusia pilihan Allah, karena tidak satu dua orang yang di waktu yang sama, detik yang sama sedang bermaksiat kepada Allah. Mungkin puluhan orang sedang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah pilih kita semua, digiring kita semua justru untuk taat kepada Allah, duduk di majelis ini untuk bersolawat, berzikir dan mengenang jasa ulama yang telah mendidik kita semuanya, sehingga kita mengenal Allah, sehingga kita mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah akan tambahkan segala kenikmatan buat kita dan kita menjadi orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tadi telah banyak membaca sholawat. Ibu udah capek belum? Belum. Ibu kapan capek sih? Besok. Panas ya? Panas. Hah? Panas. Enggak juga. Aus nggak? Haus. Lapar nggak lapar? Lapar. Ya, berarti jangan lama-lama saya ngomongnya. Kalau kelamaan itu tambah lapar nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita itu harus sholawat? Kenapa kita harus sering menyebut nama Allah? Karena kalau memang kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita harus buktikan cinta kita. Kadang anak muda kalau jatuh cinta kepada laki-laki yang ganteng kayak enggak, cakep kayak enggak, kadang hitam, keriting, keling, bau lagi. Gara-gara cinta kepada orang yang seperti itu aja kadang sampai ngigo, benar nggak Bu? Tidur disebut asik. Ini gara-gara sama manusia biasa. Kalau kita cinta, kita sering menyebut namanya, betul? Begitu pula saya mau nanya, ibu cinta kepada Rasulullah tidak? Cinta kepada Rasulullah tidak? Kalau memang cinta kepada Rasulullah, maka lisan kita sering kita basahi untuk menyebut nama Rasulullah, untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua hidup di dunia, amal kita sedikit, dosa kita banyak, betul? Tidak ada harapan buat kita kecuali kita berharap memperoleh syafaat dari Rasulullah. Untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah, gimana caranya? Ngikuti ulama yang benar-benar lurus mengikuti Rasulullah. Kalau hanya ulama yang pintar banyak, tapi apakah hatinya menyambung kepada Rasulullah? Ulama zaman sekarang banyak, orang alim banyak, tapi kadang ada orang yang casingnya seperti ulama, justru dia melarang kita bersolawat, betul? Ulama yang seperti ini tidak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti ulama yang seperti ini. Justru nanti Anda, ibu-ibu semua semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari baginda Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak bakal mengenal Allah kalau tidak ada Nabi Muhammad, betul?
Kita tidak bakal tahu iman, kita tidak bakal tahu Islam kalau tidak ada Nabi Muhammad. Betul? Kita tidak tahu surga neraka, kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil kecuali muncul melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah perintahkan kepada manusia untuk haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan kepada manusia untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kepada manusia untuk puasa, Allah tidak puasa. Segala ibadah apapun yang Allah perintahkan kepada manusia, Allah tidak melakukannya kecuali Allah sampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikatnya terus menerus bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah beserta seluruh malaikatnya bersolawat, baru siapa yang dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya yang dipanggil di sini, yang diundang oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kalau misalkan ada orang kok tidak mau sholawat, kok justru malah melarang sholawat, hati-hati. Masihkah ada iman di dalam hatinya? Masihkah ada iman atau lemahkah iman di dalam hatinya? Karena dia tidak memperoleh undangan dari Allah, yaitu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah, saya bahagia siang hari ini ibu-ibu semua kumpul di sini bersolawat kepada Rasulullah, berzikir kepada Allah, kumpul bersama para ulama. Insya Allah semua yang hadir di sini termasuk orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saya mau nanya kepada ibu, duduk di sini panas, haus, lapar, capek, harus ninggalin hobi-hobi ibu yang selama ini dijalankan di rumah. Ada yang ngambilin kutu di rambut, suka begitu enggak? Oh enggak? Sekarang apa keribat? Enggak ya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya mau nanya kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu lebih mementingkan kehidupan dunia apa kehidupan akhirat? Lebih mementingkan kehidupan dunia apa akhirat? Jujur, sok saya buktiin. Ibu kalau punya anak gadis cantik, anak ibu gadis cantik, kemudian ada dua laki-laki yang datang ke rumah mau meminang, yang satu ustadz, yang satu camat, kira-kira yang diterima yang mana? Gayanya milih akhirat. Kalau misal satu ada orang yang pinter cari pahala, yang satunya punya gajian tetap, yang diterima yang mana? Gayanya giliran ditanya mementingkan kehidupan dunia, giliran suruh milih ustadz sama camat, yang dipilih Bu, kenapa ibu lebih memilih camat? Kenapa lebih memilih orang yang sudah punya gajian tetap? Hah? Loba duit? Nah, loba duitnya aku kan? Bu, nih saya mau nanya sekarang, Ustadz, nih saya mau cerita, soalnya saya ini di pesantren, ini cikal bakal Ustadz banyak nanti di pesantren. Ustadz, kalau udah kondang, sudah terkenal, undang tiap hari. Bisa kadang sekali, 3 kali, bisa 2 kali, udah sekali aja, 1 hari sekali. Kalau misalkan 1 hari 1 juta, kira-kira sebulan berapa Bu? 30 juta. Saya mau nanya, pegawai berapa bayarannya? Pegawai berapa? 5 juta? 5 juta. Berarti banyakan ustadz atau banyak pegawai? Mau milih ustadz atau milih pegawai? Giliran udah tahu duit nih, baru ustadz semua.
mata duitan. Bu, ibu kalau ngeliatin duit 100.000 itu ada gambar cewek yang lagi menari-nari. Ya itu gambarannya. Kalau dikasih duit 100.000, menari-nari dia. Tapi ibu-ibu kalau bapaknya pulang bawa duit 1.000, ibu lihat gambarnya di duit 1.000 itu apa, Bu? Oh, golok. Nah, suaminya mau dikasih golok. Makanya suami mesti nyari duit yang kenceng biar ibu-ibunya nari-nari terus. Betul? Oke, sepakat? Kira-kira ibu lebih memilih dikasih duit 100.000 atau 10.000? Udah jelas, pinter-pinter ibu di sini mah. Nggak bisa dibohongin. Padahal, Bu, laki-laki itu buaya, Bu. Percaya nggak laki-laki buaya? Ibu sebel nggak sama buaya, Bu? Sebel ya? Bu, saya mau cerita, Bu. Ibu kalau di Betawi, orang tenan yang dibawa roti apa, Bu? Madepnya ke buaya. Kenapa di Betawi itu kalau pengantenan yang dibawa roti buaya? Karena buaya itu adalah salah satu binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Hidup buaya. Oke? Kira-kira sebel ke buaya ke? Buaya adalah salah satu binatang yang paling setia terhadap pasangannya. Tapi syaratnya satu. Jangan ada di darat. Oke? Kalau di darat jadinya apa, Bu? Ya madepnya jangan di sini dong. No, madepnya. Jadi buaya. Hadirin yang dirahmati Allah, emang laki-laki kebanyakan buaya, Bu. Kebanyakan buaya laki-laki, kecuali yang megang mic ya. Oke? Bapak, Ibu semua yang dirahmati Allah, saya tidak bisa panjang lebar karena sebentar lagi waktunya zuhur. Tapi saya akan berpesan kepada Ibu. Ibu pengen masuk surga tidak? Kalau kepingin masuk surga, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada pendidikan untuk kita bisa membaca Al-Quran, untuk kita bisa menghafal Al-Quran, ada di pesantren ini. Ibu-ibu sering baca Quran tidak? 1, 2, 3. Yang lain? Enggak. Banyak baca Quran apa banyak baca handphone? Banyak lihat Al-Quran apa lebih banyak nonton TikTok? Apa jangan-jangan ibu yang pada TikTokan ya? Nenek-nenek udah 60 tahun masih begitu. Ya Allah. Itu mah orang sono, Bu. Orang sono ya. Bukan orang sini, bukan. Jadi pas waktu itu saya lihat nenek-nenek lagi TikTokan. Saya nanya, nenek kan udah tua nih, 60 tahun TikTokan mulu. Masih Gus seneng kalau TikTokan banyak yang nonton, siapa tahu ada yang naksir kan. Ketika saya tanya, dia bukan orang sini, bukan. Ketika saya tanya dia, Nek, emang nenek aslinya mana? Saya mau pindahan dari Wanajaya. Orang malah sini juga ternyata. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu baca Al-Quran sehari berapa juz? Seain sebulan berapa kali? Ibu-ibu pulang nanti, ayo perbanyak baca Al-Quran. Kalau males, pulang ambil wudhu, habis itu buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Daripada enggak, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 ain, besoknya 1 lembar, besoknya 2 lembar, besoknya 3 lembar, besoknya 1 juz 1 hari. Siap? Ya. Kalau ibu sering membaca Al-Quran, ibu menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Jadi ibu nanti lagi bingung di akhirat,
sama penjaga surga dipanggil-panggil. Eta ibu dari mana jaya ka dia? Rumahnya di sini masuk ke surga. Seneng nggak kira-kira? Pengen? Pengen. Maka kalau kepengen sering baca Al-Qur'an. Kalau sholat baca suratnya apa bu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apal nggak bu? Nyapal. Itu terus yang dibaca. Pokoknya Al-Ikhlas, Falaq bin Nas, Inna a'tainakal kautsar. Betul? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dua. Yang belakang mana? Apal tuh bu? Apal. Apal nggak? Ya lumayan lah walaupun kulhu daripada nggak apalnya bu ya. Yang pertama, ibu sering membaca Al-Quran, maka ibu menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang menjaga mulutnya. Jangan sering membicarakan aib orang, jangan sering kita merendahkan orang, jangan sering kita menyakiti orang dengan lisan kita. Perbanyak lisan kita untuk berzikir kepada Allah, perbanyak kita Rasulullah, perbanyak lisan kita untuk membaca Al-Quran, perbanyak lisan kita untuk berbicara yang baik. Insya Allah ibu menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Ulah cerewet ibu. Kalau sama suami jangan cerewet, supaya apa? Dirindukan surga. Ibu cerewet tuh ke suami. Nah, ngaku kan? Ada ini bu, cerita dikit. Ada ibu tiap hari cerewet bu, suami yang nggak betah, sumpah kalau di rumah. Jadi kalau di rumah itu paling 5 menit mandi ganti baju pergi lagi. Tiap hari begitu. Kenapa? Gara-gara liatin ibunya cerewet. Akhirnya curhat ke teman. Kata temennya, biar ibunya nggak cerewet kasih hadiah, beliin kalung. Seneng nggak kira-kira? Mau? Mau? Kira-kira kalau suruh milih beli kalung atau kalung sama gelang, milih yang mana? Mau. Akhirnya diberikan hadiah sama suami, berharap istrinya setelah diberi hadiah menjadi tidak cerewet lagi. Ternyata nggak ngaruh. Hadiah diambil, masih aja cerewetnya nggak hilang-hilang. Orang sana yang katanya pindahan mana aja ya. Hadirin yang dirahmati Allah, berharap tidak cerewet, tetap aja cerewet bu. Jangankan nggak tidur masih cerewet. Udah nggak tahan si suami. Akhirnya diajak jalan-jalan ibunya. Di tengah jalan suaminya bu nemu ada sumur tua. Akhirnya pas jalan di samping sumur, bapaknya pura-pura jatuh kemana bu? Sumur ibunya. Kira-kira bapaknya sedih apa senang? Istrinya yang cerewet itu masuk ke sumur. Kira-kira suaminya sedih apa senang? Nyender suaminya, nyalain rokok. Isep lagi.
ketika suaminya lagi bahagia nyender di samping sumur, ternyata Bu, dari dalam sumur muncul makhluk yang begitu besar, hitam, rambutnya gondrong, menakutkan. Kaget nggak Bu? Jangankan ibu, suaminya dikaget itu tadi. Suaminya bertanya, hei makhluk yang begitu besar, siapa kamu? Wahai, kamu tahu wahai lelaki, aku adalah jin penunggu sumur ini. 400 tahun aku tinggal di sumur ini dengan begitu tenang dan tentram. Sekarang aku sudah tidak tahan. Kenapa? Ada perempuan cerewet di dalam, aku gak tahan. Jadi jin aja Bu, ada perempuan cerewet 5 menit gak tahan, apalagi suami ibu, kurus nanti akhirnya. Oke, jangan cerewet. Makanya ini buat bapak-bapak semua untuk wilayah Wanajaya, kalau ada rumah yang angker nggak usah nyari dukun. Sekali lagi saya pesan buat wilayah Wanajaya, kalau ada rumah yang angker jangan nyari dukun, cari ibu-ibu yang cerewet, masukin ke rumah situ, bubar tajin insya Allah. Oke, berarti yang kedua, ayo jaga lisan kita agar kita menjadi manusia yang dirindukan surga. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang lapar, orang yang sering membantu kepada fakir miskin, orang yang sering membantu kepada tetangganya yang kekurangan, yang sering bersedekah, itulah manusia yang dirindukan oleh surga. Ibu-ibu ulah koretnya. Kira-kira kalau bapaknya gajiannya 5 juta, mau sedekah 4 juta boleh enggak? Goceng 5 juta, goceng. Kira kalau ibu-ibu punya duit 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, ada kotak amal lewat, yang diambil yang mana? Saya nggak ngomong 2 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 2 ribu, 20 ribu. Berapa yang diambil? Aku 2 ribu. Nggak ada 2 ribuan, berarti nggak jadi sodako. Amin. Pengen masuk surga nggak? Kira-kira kalau kita kencing di WC umum bayarnya berapa? 2 ribu. Kencing berapa? 2 ribu. Masuk ke surga 2 ribu. Surga rasa. Ya, ayo kita perbanyak sedekah, insya Allah kita menjadi manusia yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, wasa'imi fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Ayo kita bareng-bareng berpuasa, dijaga puasanya, bukan cuma haus dan lapar, tapi puasa matanya, puasa mulutnya, puasa telinganya, puasa hatinya. Insya Allah kita semua kalau 4 perkara kita jalankan, kita menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bareng-bareng sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua bersolawat. Lantangkan suaranya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta syamsun, anta syamsun, anta syamsun, anta badrun.
semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buat guru kita, Kiai Haji Ismail Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احينا في الدنيا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم احينا في الدنيا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم احينا في الدنيا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.